Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali dalam channel kita sharing-sharing terkait dengan OSN maupun juga informasi menarik terkait dengan seputar OSN maupun juga seputar terkait dengan perguruan tinggi, teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Disa Putra. Dalam channel ini kita akan terus sharing-sharing ke teman-teman dalam meningkatkan kemampuan kapasitas kita belajar dan juga hal menarik info-info yang kita akan sharing buat adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit cukup menarik ketika teman-teman sekarang sudah bulan Januari mau mempersiapkan kompetisi sains nasional ya. Dan dalam hal ini kita akan coba sharing ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih Kak dalam beberapa bulan ke depan teman-teman akan cukup intensif. Biasanya sekolah-sekolah di Pulau Jawa atau daerah lain itu sudah melaksanakan pembinaan OSN atau kita katakan pembinaan KSK ya, kompetisi sains tingkat kota. Nah, dalam hal ini biasanya persiapannya cukup intensif dari waktu ke waktu dan biasanya sekolah-sekolah menyediakan tentor-tentor atau pengajar di sekolahnya maupun juga menyediakan sarana pembelajaran di luar jam pembelajaran yaitu pembinaan KSN di sekolah teman-teman masing-masing. Jika belum, dan ini salah satu caranya bagaimana teman-teman mampu mempersiapkan secara otodidak gitu ya, atau belajar lewat kanal-kanal pembelajaran lain. Nah, teman-teman semuanya, sekarang sudah bulan Januari, teman-teman sudah mulai masuk sekolah, dan di sini kita dihadapi dengan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk menekuni bidang OSN dan bagaimana kiprahnya, teman-teman akan mulai fokus membahas soal-soal yang kita hubungkan dengan berbagai tingkat ya, mulai dari KSK, tingkat kota, kemudian KSP, provinsi, dan terakhir ketika teman-teman lolos, itu teman-teman akan masuk ke tingkat nasional. Nah, di sini biasanya bulan Maret gitu ya, bulan Maret sampai April itu intensif membahas tryout dan biasanya ketika KSK itu ditargetkan mungkin bulan April, Mei, Juni gitu ya, tergantung nanti berbagai skenario oleh Puspersnas ya terkait dengan jadwalnya. Dan kita harapkan teman Januari sudah mulai nih teman-teman belajar intensif, belajar baca konsep materi kelas 1, setelah itu kelas 2, setelah kelas 2 kelas 3. Nah, jangan lupa kalian mulai membahas soal-soal gitu. Nah, yang paling penting adalah tips berikutnya buat teman-teman, jika mempersiapkan KSK, kalian sudah mulai sedikit membahas soal-soal yang lebih tinggi dari KSK. Itu sama kakak sendiri ya. Karena KSK itu kita nggak bisa menebak soal-soal Olimpiade. Seperti apa munculnya, kisi-kisinya seperti apa, itu kita nggak tahu. Intinya kita belajar materi kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Nah, di sini teman-teman belajar, disarankan kan sudah baca atau membahas soal-soal KSK 5 tahun terakhir, misalkan sekarang tahun 2022. Kalian sudah belajar membahas soal-soal tryout KSK atau membahas soal-soal KSK tahun lalu dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, atau 17, 18, 19, 21 gitu ya. Nah, plus ketika kalian menghadapi KSK, kalian sudah membaca soal-soal KSP tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Nah, ini salah satu bekal kalian yang sudah disiapkan secara maksimal ketika kalian sudah belajar mempersiapkan KSK. Karena siapa tahu soal-soal KSK itu lama dari tahun ke tahun biasanya semakin sulit gitu ya. Nah, itu perlu kita pahami teman-teman. Dan jangan lupa kalian terus upgrade kemampuan kalian terkait dengan terus belajar soal tipe HOTS atau kita ketahui sebagai higher order thinking skills, yaitu tingkat soal yang butuhkan pemahaman yang cukup sulit gitu ya. Artinya adalah butuh analisa lebih dalam terkait dengan soal-soal ataupun juga kasus-kasus tertentu yang buat kita harus tidak paham secara konsep tapi juga plus gitu ya. Kita analisis bagaimana dampak atau juga relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya adalah perbanyak wawasan kalian dengan menonton atau memahami channel-channel pembelajaran lainnya. Misalkan di YouTube ada BBC, TED Talks gitu ya, yang berhubungan dengan topik mata uji kalian. Misalkan ekonomi, kalian lihat berbagai, misalkan ada namanya TED Talks ekonomi, kemudian juga informasi seputar ekonomi, crash dan lain sebagainya. Itu banyak sekali info-info terkait dengan pembelajaran di YouTube. Karena siapa tahu kalau misalkan KSA kita tahu ada soal studi kasus dan juga financial literasi. Nah, mau nggak mau kalian harus upgrade terus kemampuan kalian dengan membahas soal-soal yang ada
berhubungan dengan pembelajaran kita sehari-hari. Misalnya itu ada berbagai kanal YouTube yang mendukung teman-teman untuk meningkatkan kemampuan kalian belajar terkait dengan OSN. Nah, yang paling penting adalah membuat life planning, teman-teman. Nah, life planning ini sangat penting untuk kita, bagaimana kita memproyeksikan apa yang kita capai ke depannya. Dan ini satu, bagaimana kita itu bisa merealisasikan planning kita atau perencanaan kita ke depan. Misalkan kalian buat plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Plan A, misalkan Maret sudah bahas 5 soal terakhir. Nah, ternyata belum sampai. Nah, kalian coba undur sedikit, pakai plan B gimana? Oh, ternyata bulan sebelumnya sering tryout atau sering ada tugas-tugas sekolah sehingga agak keteteran belajarnya. Nah, ini kalian bikin plan A, plan B, dan semuanya. Berbagai plan itu kemudian kalian evaluasi bagaimana progres kalian, kemampuan kalian selama ini, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, ini pentingnya bagi kita bagaimana persiapan. Nah, yang ketiga ini jangan lupa sharing dengan alumni. Termasuk kalau misalkan sekolah kalian yang sudah punya alumni yang sudah sampai tingkat nasional atau sudah sampai dapat medali bahkan, nah itu kalian coba nih tanya-tanya, gimana sih Kak perjalanan Kakak dulu belajar OSN sehingga sampai dapat medali, atau bagaimana sih Kak dulu itu perjuangannya kok bisa sih sambil ada tugas sekolah gitu ya, apakah harus dikorbankan belajar di kelasnya, tidak ikut mata pelajaran yang lain, atau gimana sih Kak? Nah, ini penting bagi kalian bagaimana manajemen waktu. Saat ini dengan cara kalian sharing-sharing sering-sering dengan alumni. Nah, keempat, kalian berbanyak wawasan yang mengikuti berbagai perlombaan. Jadi, sebelum persiapan OSN itu, kalian lihat tuh info-info ada lomba nggak di kampus-kampus atau di lembaga pemerintahan, misalkan Kementerian Ekonomi, Kemenq, misalkan ada lomba APBN dan sebagainya. Kalian lihat tuh, kalian coba berlatih dengan mengikuti lomba itu. Maka kalian terbiasa ketika kalian menghadapi dengan olimpiade itu ya, KSN maupun olimpiade lain, POSI dan sebagainya. Dan terakhir, perbanyak ikhtiar serta jangan lupa untuk minta doa restu kedua orang tua kalian. Itu adalah hal penting bagaimana kita sukses bisa mempersiapkan OSN maupun juga perlombaan lain di kampus, di sekolah maksudnya. Nah, ini satu yang bisa dapat share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini terus bermanfaat bagi pendidikan Indonesia ke depan, dan semoga dalam hal ini teman-teman bisa sukses dalam mempersiapkan olimpiade maupun juga channel-channel pembelajaran kita yang lainnya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.